Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang chapter 9, yaitu tentang persediaan masalah penilaian tambahan. Nama anggota kelompok 5 yaitu ada saya Satria Purwantoro dengan NIM 2020 12 11 014. Saya Novan Ridra Anggara dengan NIM 2020 121 1009. Saya Ade Adlia dengan NIM 2020 12 11 09. Materi yang pertama yaitu lower of cost or net receivable value. Yang pertama, persediaan dicatat sebesar biaya. Namun, jika persediaan menurun, nilainya di bawah biaya aslinya, penyimpangan besar dari prinsip biaya historis terjadi. Apapun alasan penurunan keusangan, perubahan tingkat harga, atau barang rusak, perusahaan harus mencatat persediaan ke nilai realisasi bersih untuk melaporkan kerugian ini. Perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Net receivable value atau nilai realisasi bersih. Biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung dengan menggunakan salah satu metode berbasis biaya identifikasi spesifik, biaya rata-rata, atau FIFO. Nilai realisasi bersih atau NRV mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan inventaris. Terendah atau biaya nilai bersih yang dapat realisasi. Nilai bersih yang realisasi perkiraan harga penjualan dalam aktivitas bisnis normal dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan perkiraan biaya penjualan. Berikut adalah ilustrasinya. Nilai persediaan yang belum selesai sebesar Rp1.000 dikurangi perkiraan baik penyelesaian dan perkiraan baik penjualan. Yang penyelesaiannya ada Rp50, penjualannya Rp200. Nilai realisasi bersih Rp250 dan Rp750. Next. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat realisasi. Ilustrasi of LNCRV. Makanannya ada bayam, wortel, buncis potong, kacang polong, campuran sayuran. Biayanya $80.000, $100.000, $50, $90, dan $95. Nilai bersih terrealisasi $120.000, lalu $110.000, $40.000, $72.000, dan $92.000. Nilai akhir persediaan ada $80.000, $100.000, $40.000, $72.000, $90.000. Totalnya $384.000. Nilai akhir persediaan bayam biaya $80.000 ini dipilih karena lebih rendah dibandingkan nilai bersih terrealisasi. Wortel biaya $100.000 ini dipilih karena lebih rendah dibandingkan nilai bersih terrealisasi. Buncis potong nilai bersih terrealisasi $40.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biayanya. Kacang polong nilai bersih terrealisasi $72.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biaya. Campuran sayuran nilai bersih terrealisasi $90.000 ini dipilih karena lebih rendah dari biaya. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat realisasi penerapan metode LCNRV. Dengan LCNRV, bayam
biayanya $80.000, terus LCNRV-nya $120.000, setiap itemnya $80.000. Wortel biayanya $100.000, lalu LCNRV-nya $110.000, setiap itemnya $100.000. Kacang potong biayanya $50.000, LCNRV-nya $40.000, setiap itemnya $40.000. Total yang beku $230.000, LCNRV-nya $270.000, lalu kelompok besarnya $230.000. Kaleng biayanya $90.000, LCNRV-nya $72.000, lalu setiap itemnya $72.000. Kacang polong $95.000, LCNRV-nya $92.000, lalu setiap itemnya $90.000. Campuran sayuran biayanya $185.000, LCNRV-nya $164.000, kelompok besarnya $164.000. Lalu total keseluruhannya biaya ada $415.000, LCNRV-nya $434.000, setiap item ada $384.000, kelompok besar $394.000, dan total persediaannya $415.000. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat realisasi. Metode penerapan LCNRV yang pertama itu dalam kebanyakan situasi, perusahaan menghargakan persediaan pada item dengan dasar item. Yang kedua, aturan pajak pada beberapa negara menyarankan perusahaan menggunakan dasar setiap item. Yang ketiga, pendekatan setiap item memberikan nilai terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, metode ini harus diaplikasikan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya. Evaluasi aturan LCNRV. Aturan LCNRV mengalami beberapa kekurangan konseptual, yaitu perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban pada beban di periode di mana hilangnya utilitas terjadi bukan pada periode penjualan. Di sisi lain, mengakui kenaikan nilai aset atau melebihi biaya awal hanya pada titik penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data pendapatan. Penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Aturan LCNRV menilai persediaan dalam laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak. Evaluasi aturan LCNRV, laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika pengurangan yang diharapkan dalam harga jual tidak terwujud. Banyak pengguna laporan keuangan menghargai aturan LCNRV karena mereka setidaknya tahu bahwa itu mencegah overstatement persediaan. Selain itu, mengakui semua kerugian tetapi mengantisipasi keuntungan umumnya menghindari pernyataan pendapatan yang berlebihan. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Mencatat nilai bersih yang terrealisasi bukan beban pokok penjualan. Before adjustment to NRV $108.000. Persediaan akhir cost $82.000. Persediaan akhir at NRV $70.000. Metode kerugian. Kerugian karena penurunan to NRV di debit $12.000, persediaannya di kredit $12.000. Metode COGS, beban pokok penjualan
di debit $12.000, persediaannya di kredit $12.000. Terendah antara biaya atau nilai bersih yang dapat terrealisasi. Penyajian dalam laporan posisi keuangan laporan sebagian. Aktiva lancarnya persediaan COGS metodenya $70.000, loss metodenya $70.000. Uang muka di COGS-nya $20.000, di loss-nya $20.000. Lalu piutang $350.000, di loss-nya $350.000. Kas COGS-nya $100.000, loss-nya $100.000. Total aktiva lancarnya di COGS $540.000, loss metodenya $540.000. Penyajian dalam laporan laba rugi penjualan COGS-nya $20.000, loss-nya $200.000. Beban pokok penjualannya $120.000, loss metodenya $108.000. Laba kotornya $80.000, di loss-nya $92.000. Beban operasional penjualannya COGS-nya $45.000, loss-nya $45.000. Umum dan ADM-nya $20.000, di loss-nya juga $20.000. Total beban operasionalnya adalah $65.000, loss metodenya $65.000. Pendapatan dan beban lainnya, rugi karena NRV persediaan itu kurang $12.000. Pendapatan bunga $5.000 di COGS-nya, di loss-nya $5.000. Total lainnya $5.000, di loss metodenya dikurang $7.000. Pendapatan dari operasional di COGS-nya $20.000, loss metodenya $20.000. Beban pajak penghasilan $6.000, di loss-nya juga $6.000. Lalu pendapatan bersih di COGS-nya $14.000, loss metodenya juga $14.000. Penggunaan penyisihan sebagai ganti mengkredit rekening persediaan untuk penyesuaian nilai bersih yang dapat terrealisasi. Perusahaan pada umumnya menggunakan rekening penyisihan. Loss metodenya kerugian karena penurunan untuk NRV $12.000. Lalu penyisihan untuk mengurangi persediaan untuk NRV di kredit $12.000. Penyajian dalam laporan posisi keuangan. Laporan sebagian aktiva lancar. Persediaan COGS-nya $70.000, loss-nya $82.000. Lalu penyisihan untuk pengurangan persediaan dikurang, loss metodenya $12.000. Persediaan pada NRV-nya $70.000. Uang muka COGS-nya $20.000. Lalu loss metodenya $20.000 juga. Piutangnya di COGS $350.000. Di loss metodenya juga $350.000. Lalu kasnya $100.000. Loss-nya juga $100.000. Total aktiva lancar $540.000. Loss metodenya $540.000. Pemulihan kerugian atas persediaan. Jumlah catatan penurunan dibatalkan. Pembatalan terbatas pada jumlah asli penurunan yang tercatat. Melanjutkan contoh Ricardo, diasumsikan nilai bersih yang terrealisasi meningkat menjadi $74.000, peningkatan $4.000. Ricardo membuat catatan di bawah ini menggunakan metode kerugian penyisian untuk mengurangi persediaan ke NRV $4.000. Lalu pemulihan kerugian atas persediaan di kreditnya $4.000. Selanjutnya akan saya berikan kepada Dea.
Situasi penilaian khusus. Berangkat dari aturan LCNRV dapat dibenarkan dalam situasi ketika yang pertama sulit untuk menentukan biaya, yang kedua item dapat segera dipasarkan pada harga pasar yang berlaku, dan yang terakhir unit dari produk dapat dipertukarkan. Dua situasi umum di mana NRV adalah aturan umum untuk menilai persediaan. Yang pertama aset pertanian, yang kedua komoditas yang memiliki oleh pedagang broker. Persediaan pertanian, aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, adalah hewan yang hidup atau tanaman seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV. Yang kedua, perusahaan mencatat untung dan rugi karena perubahan dalam NRV dari aset biologis dalam pendapatan ketika itu muncul. Agricultural inventory. Hasil pertanian merupakan produk yang dihasilkan aset biologis seperti wool dari lembu, susu dari kerbau, memetik buah dari pohon, atau kapas dari pohon kapas. Hasil pertanian diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan NRV pada titik panen atau harvest. Yang kedua, setelah panen pada NRV menjadi biaya. Ilustrasi, diasumsikan Bancroft Dairy menghasilkan susu untuk dijual ke daerah pembuat keju. Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2011 dengan membeli 420 ekor sapi perah seharga 460 euro. Bancroft memberikan informasi terkini terkait dengan pemerahan sapi. Pemerah susu sapi nilai tercatat 1 Januari senilai 460.000. Perubahan nilai wajar karena pertumbuhan dan perubahan harga senilai 85.000. Penurunan nilai wajar karena panen senilai 1.200. Perubahan nilai tercatat senilai 33.800. Nilai tercatat pada tanggal 31 Januari 2011 senilai 493.800. Susu yang dipanen selama Januari senilai 36.000. Bancroft membuat jurnal berikut untuk mencatat perubahan dalam catatan nilai sapi pemerahan. Aset biologi sapi perah senilai 33.800 di debit, laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan senilai 33.800 di kredit. Aset biologi sapi perah dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Laporan aset biologis dikurang sapi perah sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai realisasi bersih. Sedangkan laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lain pada laporan laba rugi. Ilustrasi, Bancroft membuat ringkasan jurnal berikut untuk mencatat susu yang dipanen untuk bulan Januari. Persediaan susu senilai 36.000 di debit, laba atau rugi yang belum terrealisasi pendapatan 36.000 di kredit. Dengan asumsi susu dipanen pada bulan Januari dijual kepada pembuat keju lokal senilai 38.500 euro. Bancroft mencatat penjualan sebagai berikut. Kas 38.500 di debit, penjualan 38.500 di kredit. Harga pokok penjualan senilai 36.000 di debit dan persediaan susu 36.000 di kredit. Pedagang komoditi broker. Umumnya mereka mengukur persediaan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau NRV dengan perubahan NRV diakui di laporan laba rugi pada periode perubahan. Yang pertama, membeli atau menjual komoditi seperti panen jagung, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas. Tujuan utamanya untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Penilaian dengan menggunakan nilai jual relatif. Suatu masalah khusus timbul jika suatu kelompok yang terdiri dari
unit-unit yang berbeda dibeli dengan suatu harga sekaligus disebut dengan pembelian sekeranjang. Penilaian dengan menggunakan nilai jual relatif digunakan ketika membeli unit bervariasi dalam satu langsung pembelian. Larsen Realty Corporation membeli sebidang tanah yang tidak digarap untuk senilai $55.000. Tanah ini ditingkatkan dan dibagi lagi menjadi kapling bangunan dengan biaya tambahan sebesar $30.000. Kapling bangunan ini semua dengan ukuran yang sama, tapi karena perbedaan lokasi yang ditawarkan, dijual dengan harga yang berbeda sebagai berikut. Beban usaha yang dialokasikan untuk proyek ini berjumlah $18.200. Instruksinya, hitung laba bersih direalisasikan pada operasi ini sampai saat ini. Kelompok 1, number of lots-nya 9, price per lot-nya 3.000, dan lots unsold at year end-nya 5. Kelompok yang kedua, number of lots-nya 15, price per lot-nya 4.000, lots unsold at year-nya 7. Kelompok yang ketiga, number of lots-nya 19, price per lot-nya 2.000, dan lots unsold at year end-nya 2. Relative Sale Value Method. Kelompok 1, nomor couplingnya 9 dikali harga per coupling senilai $3.000 sama dengan harga penjualan $27.000. Harga penjualan relatif senilai $27.000 dibagi $125.000 dikali total biaya yaitu $85.000 sama dengan biaya alokasinya $18.360.000 dan biaya per couplingnya sejumlah $2.040. Kelompok kedua, nomor couplingnya 15 dikali harga per couplingnya $4.000, harga penjualannya $60.000. Harga penjualan relatifnya $60.000 dibagi $125.000 dikali total biayanya $85.000 dan hasil biaya alokasinya $40.000 dan biaya per couplingnya senilai $2.720. Dan yang kelompok ketiga, nomor couplingnya senilai 19 dikali harga per couplingnya 2.000, hasil harga penjualannya 38.000, harga penjualan relatifnya 38.000 dibagi 125.000 dikali total biaya 85.000 sama dengan biaya alokasinya 25.840.000 dan biaya per couplingnya senilai 1.360.000. Harga penjualan totalnya 125.000 dan total biaya alokasi seluruhnya 85.000. Yang kedua, kelompok yang pertama, coupling terjualnya 4, harga per couplingnya 3.000, total penjualan 12.000, biaya per couplingnya 2.040, total HPP-nya 8.160, perhitungan pendapatan bersih penjualannya 78.000. Yang kelompok kedua, coupling terjualnya 8, harga per couplingnya 4.000, total penjualannya $32.000, biaya per couplingnya 2.720, total HPP-nya senilai 21.760, perhitungan pendapatan bersihnya HPP-nya 53.040. Dan yang kelompok ketiga, coupling terjualnya 17, harga per couplingnya 2.000, total penjualan senilai 34.000, biaya per couplingnya senilai 1.360, total HPP-nya 23.120, perhitungan pendapatan bersih laba kotornya senilai 24.960. Total penjualannya keseluruhannya 78.000, total HPP keseluruhannya 53.040, perhitungan pendapatan bersih biayanya senilai 18.200 dan pendapatan bersihnya senilai 6.760. Komitmen pembelian suatu masalah khusus. Yang pertama, umumnya penjual mempertahankan nama pada barang dagangannya. Yang kedua, pembeli tidak mengakui aset atau kewajiban. Yang ketiga, jika material pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan. Dan yang terakhir, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli menduga bahwa kerugian akan terjadi ketika pembelian, pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian yang sesuai dalam periode di mana penurunan seperti harga pasar berlangsung.
Ilustrasi, ST Regis Paper CO menandatangani kontrak penerbangan yang harus dipenuhi tahun 2013 seharga $10 juta dan nilai pasar hak penerbangan pada 31 Desember 2012 dengan nilai $7 juta. Jurnal berikut dibuat pada 31 Desember 2012. Laba rugi yang belum terrealisasi pendapatan senilai 3 juta di debit. Itu pendapatan dan beban lain-lain dalam laporan reconciliability. Kewajiban pada komitmen pembelian senilai 3 juta di kredit. Kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan. Ketika ST Regis penebang kayu dengan biaya 10 juta akan membuat jurnal berikut. Pembelian persediaan senilai 7 juta. Kewajiban pada komitmen pembelian senilai 3 juta. Kas senilai 10 juta di kredit. Asumsikan pemerintah mengizinkan ST Regis untuk mengurangi harga kontrak dan oleh karena itu komitmennya dengan $1 juta. Kewajiban komitmen pembelian 1 juta di debit dan laba rugi belum terrealisasi pendapatan 1 juta di kredit. Ukuran pengganti untuk perkiraan persediaan bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah total pembelian barang sama dengan diperhitungkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus berada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi biaya, pengurang dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian sama dengan persediaan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dofan. Selanjutnya ada contoh ilustrasi dari metode laba kotor. Cetus Corp memiliki persediaan awal sebesar €60.000 dan pembelian sebesar €200.000 pada harga pokok. Penjualan pada harga jual berjumlah €280.000. Laba kotor pada harga jual adalah 30%. Cetus menggunakan metode laba kotor sebagai berikut. Persediaan awal pada harga pokok $60.000. Pembelian pada harga pokok $200.000. Total barang tersedianya $260.000. Penjualan pada harga jual $280.000 dikurangi margin kotor 30% dari $280.000. Jadi $84.000. Terus ada penjualan pada harga pokok $196.000. Jadi total taksiran persediaan pada harga pokok $64.000. Next. Nah, selanjutnya ada perhitungan persentase laba kotor. Laba kotor pada harga jual dan persentase markup pada biaya ditentukan 20%, 20/1.0 dikurang 20 sama dengan 25%. Ditentukan 25%, 25/1.0 kurang 25 sama dengan 33/1/3%. 25/1.00 dikurang 25 sama dengan 20% ditentukan 25%. 50/1.00 dikurang 50 sama dengan 33/3% ditentukan 50%. Selanjutnya ada gross profit method. Contoh latihan E914. Astaire perusahaan menggunakan metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan untuk tujuan pelaporan bulanan. Ini ada informasi untuk bulan Mei. Inventory $160.000 euro. Purchase gross $640.000. Freight in $30.000. Sales $1 juta. Sales return $70.000. Purchase discount $12.000. Instruksinya yang pertama, hitunglah perkiraan persediaan 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan. Yang kedua, hitunglah perkiraan persediaan 31 Mei dengan asumsi bahwa
laba kotor adalah 25% dari biaya. Yang pertama jawabannya ada persediaan 1 Mei pada biaya 160.000, pembelian kotor pada biaya 640.000, diskon pembelian 12.000, ongkos angkut 30.000. Jadi total barang tersedianya 818.000. Terus pada penjualan pada harga jual 1 juta, retur penjualan pada harga jual 70.000. Dikurangin jadi penjualan bersihnya 930.000. Pengurangan laba kotor 25% dari 930 ada 232.500. Penjualannya pada biaya 697.500. Jadi perkiraan persediaan 31 Mei adalah 120.500. Next. Yang B, jawaban yang B ada persediaan 1 Mei 25% per 100% ditambah 20% sama dengan 20% of sales. Total 160.000. Pembelian kotor 640.000, diskon pembelian 12.000, ongkos angkut 30.000. Barang tersedia jadinya 818.000. Penjualan 1 juta, retur penjualan 70.000, total penjualan bersihnya jadi 930.000. Pengurangan laba kotor 20% dari 930.000, 186.000. Penjualan pada biaya 744.000. Jadi total perkiraan persediaan 31 Mei pada biaya 74.000. Next. Selanjutnya ada metode persediaan eceran. Sebuah metode yang digunakan oleh pengecer untuk menilai persediaan tanpa perhitungan fisik dengan mengubah harga eceran biaya. Pengecer mensyaratkan untuk tetap yang pertama total biaya dan nilai eceran barang yang dibeli. Kedua, total biaya dan nilai eceran dari barang yang tersedia untuk dijual. Ketiga, penjualan periode berjalan. Ini metode konvensional atau metode biaya berdasarkan LCNRV. Next. Selanjutnya ada soal problem 9.9. VQing menggunakan metode persediaan eceran untuk memperkirakan persediaan air untuk laporan keuangan bulanan. Data berikut berkaitan dengan Departemen Tunggal untuk bulan Oktober 2011. Instruksinya, siapkan persediaan eceran diperkirakan komputasi jadwal menggunakan metode berikut. Metode pertama ada konvensional, yang kedua ada metode cost. Next. Jawabannya yang pertama ada dari contoh metode konvensional. Ada persediaan awal di biaya 52.000, di eceran 78.000, pembelian 272.000 di biaya, dan 423.000 di eceran. Ongkos angkut 16.600, potongan pembelian di biaya 5.600, sedangkan di eceran 8.000. Markup di eceran 7.000. Penambahan tahun berjalan di biaya 283.000, sedangkan di eceran 422.000. Barang tersedia untuk dijual di biaya 335.000, di eceran 500.000. Markdown-nya di eceran 3.600, kerugian normal di eceran 10.000, penjualan di eceran 390.000. Jadi persediaan akhir pada eceran totalnya 96.400. Sedangkan
Persediaan akhir pada biaya didapat dari eceran dikali 67.000. Jadi 96.400 dikali 67.000. Jadi totalnya $64.588. Selanjutnya ada dari jawaban dari metode cost. Persediaan awal di biaya 52.000, di eceran 78.000, pembelian 272.000 di biaya, 423.000 di eceran. Ongkos angkut di biaya 16.600, potongan pembelian di biaya 5.600, di eceran 8.000. Markdown-nya 3.600 di eceran, markup bersih markup-nya 7.000 di eceran, penambahan tahun berjalan di biaya total 283.000, di eceran 418.400. Barang tersedia untuk dijual di biaya 335.000, di eceran 496.400. Baik ke ecerannya 67,49%. Kerugian normal di eceran 10.000, di penjualan di eceran 390.000. Persediaan akhir pada eceran totalnya 96.400. Persediaan akhir pada biaya didapat dari hasil eceran dan dikali sama by ke eceran persen. Jadi 96.400 dikali 67,49%. Jadi totalnya $65.060. Next. Di metode persediaan eceran ada item khusus. Yang pertama, biaya pengiriman. Kedua, retur pembelian. Ketiga, diskon pembelian dan potongan. Keempat, pengalihan. Terus kekurangan yang normal. Ada juga kekurangan tidak normal. Dan diskon karyawan. Next. Di retail inventory method ada special item. Contohnya di extreme sport apparel. Persediaan awal di biaya 1.000, di eceran 1.800. Pembelian di biaya 30.000, di eceran 60.000. Ongkos angkut di biaya 600. Potongan pembelian di biaya 1.500, sedangkan di eceran 3.000. Total di biaya 30.100 dan di eceran 58.000. Net markup-nya di eceran 9.000, kerusakan normal di biaya 1.200, di eceran 2.000. Totalnya 28.900 di biaya dan di eceran 65.800. Terus ada net markdowns-nya di eceran 1.400, penjualan 36.000, potongan penjualan 900, total 35.100, diskon karyawan 800, kerusakan normal 1.300. Totalnya jadi 27.200. Baik ke rasio eceran 28.900 dibagi 65.800 sama dengan 43,9. Persediaan akhir pada LCNRV 43,9% dikali 27.200 sama dengan 11.946,50. Next. Selanjutnya ada penyajian dan analisis. Pertama, penyajian persediaan. Di standar akuntansi memerlukan pengungkapan. Yang pertama, ada kebijakan akuntansi yang dianut dalam mengukur persediaan.
termasuk rumus biaya yang digunakan rata-rata tertimbang dan FIFO. Kedua, jumlah persediaan tercatat dan jumlah tercatat dalam klasifikasi barang dagangan, persediaan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Ketiga, jumlah persediaan yang dicatat sebagai nilai wajar dikurangi biaya penjualan. Keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Kelima, ada jumlah setiap penurunan persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan jumlah setiap penurunan pengembalian diakui sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Keenam, ada keadaan atau peristiwa yang menyebabkan penurunan persediaan. Dan yang ketujuh, jumlah tercatat persediaan dijadikan jaminan untuk kewajiban jika ada. Analisis persediaan, rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode berjalan. Di sini ada contoh ilustrasinya. Dalam laporan tahun 2009, Ted and Lyle plc GBR melaporkan persediaan awal 562 juta euro. Persediaan akhir 538 juta euro. Dan harga pokok penjualan 2019 juta euro untuk tahun ini. Caranya inventory turnover sama dengan cost of goods sold per average inventory sama dengan 2019 euro dibagi 562 euro ditambah 538 euro per 2 sama dengan 3,67 times. Rata-rata hari untuk menjual persediaan. Ukuran mewakili rata-rata jumlah hari penjualan. Hari penjualan persediaan yang dimiliki perusahaan di tangan. Inventory turnover sama dengan cost of goods sold per average inventory sama dengan 2019 euro per 562 euro ditambah 538 euro dibagi 2 sama dengan 3,67 times. Selanjutnya ada pembahasan soal yang akan dijelaskan oleh Dea. Soal E8.5. Item dihilangkan dalam setiap tabulasi data laporan laba rugi berikut ini. Isi jumlah yang hilang. Selnya pada tahun 2018 senilai $290, 2019 tidak diketahui, dan tahun 2020 senilai $410.000. Sales returns tahun 2018-nya senilai $6.000, tahun 2019-nya $13.000, dan tahun 2020-nya belum diketahui. Net sales-nya tahun 2018 tidak diketahui, 2019-nya $347.000, dan tahun 2020-nya tidak diketahui. Beginning inventory tahun 2018-nya senilai 20, 2019-nya 32.000, dan tahun 2020-nya tidak diketahui. Ending inventory tahun 2018 tidak diketahui, tahun 2019 tidak diketahui, dan tahun 2020-nya tidak diketahui. Forecast-nya tahun 2018 tidak diketahui, tahun 2019-nya senilai $260.000, tahun 2020 senilai $298.000.
Forecast Returns and Allowance. Tahun 2018 senilai 5.000, 2019 8.000, dan tahun 2020 senilai 10.000. Transportation in tahun 2018 senilai 8.000, tahun 2019 9.000, dan tahun 2020 senilai 12.000. Cost of goods sold 2018 senilai 238.000, 2019 tidak diketahui, 2020 senilai 303.000, dan gross profit on sale senilai 46.000 di tahun 2018, 2019-nya 91.000, 2020-nya 97.000. Jawabannya, penjualan tahun 2019 sama dengan penjualan bersih tahun 2019 ditambah retur penjualan tahun 2019. Penjualan di tahun 2019 347.000 ditambah 13.000. Penjualan pada tahun 2019 senilai $360.000. Penjualan bersih tahun 2020 laba sama dengan laba kotor penjualan tahun 2013 ditambah harga pokok penjualan tahun 2013. Penjualan bersih pada tahun 2020 senilai 97.000 ditambah 303.000. Penjualan bersih pada tahun 2020 senilai $400.000. Pengembalian penjualan pada tahun 2020 sama dengan penjualan pada tahun 2020 dikurang penjualan bersih pada tahun 2020. Retur penjualan di tahun 2020 senilai $410.000 dikurang 400. Pengembalian penjualan pada tahun 2020 senilai $10.000. Penjualan bersih pada tahun 2018 sama dengan penjualan tahun 2018 dikurang retur penjualan tahun 2018. Penjualan bersih tahun 2018 senilai $290.000 dikurang 6.000. Maka penjualan bersih pada tahun 2018 yaitu $284.000. Persediaan awal tahun 2020. Persediaan awal tahun 2019 ditambah pembelian tahun 2019 dikurang retur dan potongan. Pembelian tahun 2019 ditambah transportasi masuk tahun 2019 dikurang penjualan bersih tahun 2019 ditambah laba kotor penjualan tahun 2019. Persediaan awal pada tahun 2020 32.000 ditambah 260.000 dikurang 8.000 ditambah 9.000 dikurang 347.000 ditambah 91.000. Maka persediaan awal pada tahun 2020 yaitu 37.000. Persediaan akhir tahun 2018, persediaan awal tahun 2019 sama dengan persediaan awal tahun depan. Maka persediaan akhir tahun 2018 yaitu $32.000. Persediaan akhir tahun 2019 sama dengan persediaan awal tahun 2020 atau persediaan awal tahun depan. Maka persediaan akhir pada tahun 2019 yaitu $37.000. Persediaan akhir tahun 2020 sama dengan persediaan awal tahun 2020 ditambah pembelian tahun 2020 dikurang retur dan potongan pembelian tahun 2020 ditambah transportasi masuk tahun 2019 dikurang harga pokok penjualan tahun 2020. Persediaan akhir pada tahun 2020 sama dengan 37.000 ditambah 298.000 dikurang 10.000 ditambah 12.000 dikurang 303.000. Maka persediaan akhir pada tahun 2020 yaitu $34.000. Persediaan awal tahun 2018 ditambah pembelian tahun 2018 dikurang retur dan pengurangan pembelian tahun 2018 ditambah transportasi masuk tahun 2018 sama dengan persediaan akhir tahun 2018. 2.000 ditambah pembelian tahun 2018 dikurang 5.000 ditambah 8.000 dikurang 32.000 maka hasilnya 238.000. Pembelian tahun 2018 dikurang 9.000 sama dengan 238.000. Pembelian tahun 2018 yaitu $247.000. Harga pokok penjualan tahun 2019 sama dengan penjualan bersih tahun 2019 dikurang laba kotor penjualan tahun 2019. Harga pokok penjualan tahun 2019 sama dengan $347.000 dikurang 91.000. Maka harga pokok penjualan pada tahun 2019 yaitu $256.000. Seharusnya pada tahun 2018 $290.000
Pada tahun 2019 senilai 360, tahun 2020 senilai 410. Sales returns-nya pada tahun 2018 senilai 6.000, tahun 2019-nya 13.000, dan tahun 2020-nya 10.000. Net sales-nya tahun 2018 senilai 284.000, pada tahun 2019 347.000, dan tahun 2020-nya 400.000. Beginning inventory pada tahun 2018 senilai 20.000, pada tahun 2019 32.000, dan tahun 2020 senilai 37.000. Ending inventory pada tahun 2018 32.000, pada tahun 2019 senilai 37.000, dan pada tahun 2020 senilai 34.000. Forecast pada tahun 2018 senilai 247.000, pada tahun 2019 senilai 260.000, dan pada tahun 2020 senilai 298.000. Forecast returns and allowance pada tahun 2018 senilai 5.000, pada tahun 2019 senilai 8.000, dan tahun 2020 senilai 10.000. Transportation in pada tahun 2018 senilai 8.000, tahun 2019 senilai 9.000, dan tahun 2020 senilai 12.000. Cost of goods sold pada tahun 2018 senilai 238.000, pada tahun 2019 senilai 256.000, dan pada tahun 2020 303.000. Dan yang terakhir, gross profit in sales pada tahun 2018 46.000, 2019 senilai 91.000, dan tahun 2020 senilai 97.000. Soal selanjutnya akan dibahas oleh Dofan. Selanjutnya ada soal L8.13. Biaya inventoriable dikurang penyesuaian kesalahan. Word Company meminta Anda untuk meninjau nilai inventarisnya pada tanggal 31 Desember 2019 dan menyiapkan penyesuaian yang diperlukan untuk pembukuan. Informasi berikut diberikan kepada Anda. Yang pertama, Word menggunakan metode pencatatan persediaan secara periodik. Hitungan fisiknya mengungkapkan $234.890 persediaan yang ada pada tanggal 31 Desember 2019. Kedua, tidak termasuk dalam penghitungan fisik persediaan adalah $10.420 barang dagangan yang dibeli pada tanggal 15 Desember dari browser. Barang dagangan ini dikirim FOB titik pengiriman pada tanggal 29 Desember dan tiba pada bulan Januari. Faktur tiba dan dicatat pada tanggal 31 Desember. Terus yang ketiga, termasuk dalam persediaan adalah barang dagangan yang dijual kepada Bubey pada tanggal 30 Desember FOB. Tujuan merchandise ini dikirim setelah dihitung. Faktur disiapkan dan dicatat sebagai penjualan secara kredit sebesar $12.800 pada tanggal 31 Desember. Harga barang dagangan $7.350 dan Bubey menerimanya pada tanggal 3 Januari. Keempat, termasuk dalam persediaan adalah barang dagangan yang diterima dari Dudley pada tanggal 31 Desember dengan harga faktur $15.630. Barang dagangan ini dikirim FOB, tujuannya faktur yang belum sampai belum dicatat. Yang kelima, tidak termasuk dalam persediaan adalah $8.540 barang dagangan yang dibeli dari Minsky Industry. Merchandise ini diterima pada tanggal 31 Desember setelah dilakukan penghitungan persediaan. Faktur diterima dan dicatat pada tanggal 30 Desember. Terus yang keenam ada termasuk dalam persediaan adalah $10.438. Persediaan yang dipegang oleh Word atas konsinyasi dari Jekyll Industry. Ketujuh, termasuk dalam persediaan adalah barang dagangan yang dijual kepada Sims FOB titik pengiriman. Barang dagangan ini dikirim setelah dihitung. Faktur disiapkan dan dicatat sebagai penjualan sebesar $18.900 pada tanggal 31 Desember. Harga pokok barang dagangan ini adalah $11.520 dan Sims menerima barang dagangan pada tanggal 5 Januari. Yang ke-8,
dikecualikan dari inventaris adalah karton berlabel terima untuk kredit. Karton ini berisi barang dagangan seharga $1.500 yang dijual ke pelanggan seharga $2.600. Tidak ada entry yang dibuat ke pembukuan untuk mencerminkan pengembalian, tetapi tidak ada barang dagangan yang dikembalikan yang tampak rusak. Next. Instruksinya, tentukan saldo persediaan yang tepat untuk Word Company pada tanggal 31 Desember 2019 dan siapkan jurnal koreksi untuk menyesuaikan persediaan dan akun terkait ke jumlah yang tepat pada tanggal 31 Desember 2019. Asumsikan pembukuan sebelum ditutup. Yang A, inventory balance on hand 234.890. Kedua, add not include in physical inventory 10.420. Yang ketiga, no adjustment. Keempat juga no adjustment. Yang kelima, add merchandise from delay 8.540. Keenam, less inventory held by Word minus 10.438. Yang ketujuh, less sold to Sims minus 11.520. Kedelapan, add include inventory 1.500. Jadi correct inventory balance at Desember 31, 2019 total 233.392. Terus yang B, yang pertama tanggal pertama no entry, yang kedua juga no entry, yang ketiga sales pada accounts receivable 12.800, purchase pada accounts payable 15.630. Selanjutnya no entry juga, dan yang ke-8 sales return and allowance pada accounts receivable 2.600. Next. Selanjutnya ada soal E8.21. The board of director of Flynn Corporation is considering whether or not it should instruct the accounting department to shift from a first in, first out atau FIFO basis of pricing inventories to a last in, first out atau LIFO basis. The following information is available. Prepare and consent income statement for the year on both basis for comparative purpose. Sales 21.000 units, $56. Inventory pada tanggal 1 Januari 6.300, 22 units. Purchase 6.200, 24 unit. Selanjutnya 10.200, 28 unit. 6.700, 33 unit. Di inventory di tanggal 31 Desember 8.400, belum tahu berapa unit. Dan operating expense $222.000. Jawabannya pada consent income statement for the year end Desember 31, sales revenue di FIFO 1.176.000 dan di LIFO juga 1.176.000. Cost of goods sold-nya di inventory tanggal 1 Januari di FIFO 138.600, di LIFO juga 138.600. Purchase-nya di FIFO 655.500, di LIFO juga 655.500. Cost of goods available-nya di FIFO 794.100, di LIFO juga 794.100. Inventory Desember 31 di FIFO 268.700, sedangkan di LIFO 189.000. Cost of goods sold-nya di FIFO 525.400, sedangkan di LIFO
605.100. Gross profit-nya di Vivo 650.600, sedangkan di Livo 570.900. Operating expense-nya di Vivo 222.000, di Livo juga 222.000. Net income di Vivo 428.600, sedangkan di Livo 348.900. Inventory Desember 31 di Vivo 268.700 sama dengan 6.700 dikali 33 ditambah 8.400 dikurang 6.700. Di Livon 189.000 sama dengan 6.300 dikali 22 ditambah 8.400 dikurang 6.300. Next. Selanjutnya ada soal problem yang akan dijelaskan dan dijawab oleh Satria. Selanjutnya ada soal P8.6. A whole company is a multi-production firm. Present below is information concerning one of its product, the Wenki. Transaksinya begini: inventory kuantitinya 1000, price-nya $12, purchase kuantitinya 20.000, 2000, lalu price-nya ada 18, sell-nya 2.500, price-nya 30, purchase-nya 3.000, lalu price-nya ada 23, sell-nya 2.200, price-nya 33. Instruksinya yang pertama, periodic system Vivo cost flow. Yang B, perpetual system Vivo cost flow. Periodic system Livo cost flow. Yang D-nya perpetual system Livo. Lalu yang E-nya periodic system weighted average cost flow. Lalu yang terakhir perpetual system moving average cost flow. Next. Yang A, begini, inventory-nya ada 1000, cost per unitnya 12, lalu ada cost of goods-nya 12.000, terus no-nya 1000, cost per unit 12, cost of goods sold 12.000, lalu per purchase-nya per tanggal 2 bulan 4 2000, lalu ada cost per unit 18, lalu cost of goods-nya 36.000, lalu cost per unit 18, lalu cost of goods sold-nya 36.000, lalu tanggal 4 bulan 2-nya 3.000, cost per unitnya 23, cost of goods available for sale-nya 69.000, terus cost per unitnya 23, cost of goods sold-nya 39.100, terus cost per unitnya 23, ini inventory-nya 29.000, totalnya 6.000, lalu cost of goods available of sold-nya 117.000, lalu cost of goods-nya 87.100, lalu ini inventory-nya 29.900. Lalu yang B-nya balance-nya di unit ada 1000, lalu 12.000, lalu pada Februari bulan 4 unit 2.000, cost per unitnya 18, cost of purpose-nya 35.000, unitnya 1000, cost per unitnya 12, ending balance-nya 12. Lalu ada balance-nya November bulan 4 5.000 unit sold-nya, terus cost per unitnya 18, cost of goods sold-nya 9.000, unitnya 1.300, cost per unit 23, lalu ending balance-nya 29.000. Lalu cost of goods sold-nya 4.700 dan cost of goods sold-nya di cost itu 87.100. Next. Lalu yang C, beginning inventory-nya
ada 1000, cost per unitnya 12, cost of goods available for sale-nya 12.000, lalu ada cost per unitnya 12, ending inventory-nya 12. Lalu tanggal 2/4-nya 2000, cost per unitnya 18, cost of goods available for sale 36.000. Lalu ada totalnya 6.000, terus total cost of goods available for sale-nya 117.000, total cost of goods sold-nya 99.600, lalu ending inventory-nya 17.400. Lalu yang D-nya balance Februari tanggal 4, unitnya 2000, cost of per unitnya 18, cost of purpose-nya 35.000, unitnya 1000, cost per unit 12, ending balance-nya 12.000. Lalu November 2000, unit sold-nya 2.200, cost per unit 23, cost of goods sold-nya 50.600, unitnya 500, cost per unit 12, ending balance-nya 6.000. Lalu total goods sold-nya 4.700 di unit sold, cost of goods sold-nya 92.600. Next. Lalu yang E dan F. Begini inventory-nya. Pertama 1000, cost per unitnya 12.000, cost of goods available for sale-nya 12.000, cost per unit 20, cost of goods sold-nya 91.650, terus cost per unit 20, ending inventory-nya 25.350. Lalu purpose-nya tanggal 2/4, 2000, cost per unitnya 18, cost of goods available for sale-nya 36.000. Lalu tanggal selanjutnya di 3000, cost per unitnya 23, cost of goods available for sale-nya 69.000, lalu totalnya 6.000, di cost per unitnya 20.000, cost of goods available for sale-nya 117.000, lalu cost of goods sold-nya 91.650, ending inventory-nya 25.360. Lalu selanjutnya F pada balance Februari tanggal 4, unitnya 2000, cost of per unitnya 18, cost of purpose-nya 35.000, unitnya 1000, cost per unitnya 12, ending balance-nya 12.000. Lalu di bulan November tanggal 4, unit sold-nya 2200, cost per 2000, cost per unit 22, cost of goods sold-nya 48.400, unitnya 1.300, cost per unit 22, ending balance-nya 28.600, balance-nya 1.300 di unitnya, di ending balance-nya 28.600. Lalu cost of goods sold-nya totalnya unit sold-nya 4.700, lalu cost of goods sold-nya 88.400. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.